Tahun yang baru saya pakai gaya baru. Jadi kalau saya biasanya duduk, saya akan coba untuk berdiri, tidak tahu kaki saya kuat atau tidak. Kalau tidak, di sini sudah ada kursi yang tinggi, jadi saya akan pakai kursinya. Tapi moga-moga tidak ada masalah. Tadi berdoa cuma mungkin 15 menit, rasanya sudah capek. Saya lebih bisa lari daripada berdiri. Ya, jalan apalagi di toko pelan-pelan atau berdiri diam itu bagi saya jauh lebih melelahkan daripada kalau saya jalan cepat atau lari. Tidak ngerti gimana. Tidak tahulah. Pokoknya dicoba saja. Saudara, kita akan masuk dalam acara firman. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa pada hari ini kami kembali bisa bukan hanya berbakti tapi mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami mohon supaya Engkau hadir sekali lagi, baik di sini maupun dimanapun ada jemaat mengikuti dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman baik dalam penyampaian, penyiarannya, penerimaannya. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, beri pengurapan, berikan kata-kata, segala persiapannya Tuhan tambahi, kurangi, ubahkan, supaya kehendak-Mu lah yang jadi dan disampaikan dan betul-betul sesuai kehendak Tuhan dan dilengkapi, dibungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, dan semuanya tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan setiap pendengar dan akhirnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Setan pasti bekerja, Tuhan. Berikan kami semua kekuatan. Juga sekali lagi kami mohon Kau jaga listrik, sinyal HP, wifi, streaming dan sebagainya, supaya tidak ada gangguan apapun. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya memberikan tema untuk khotbah ini, tak aku tahu kan hari depan. Memang tidak bakal tahu hari depan ya. Jangankan sepanjang tahun, satu hari pun di depan kita tidak tahu. Bahkan satu detik pun ke depan sebetulnya kita tidak tahu. Khotbah ini saya mengambil teks Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17. Tapi akan saya berikan dalam 2 session, setidaknya itu rencana saya. Kan kita tidak tahu hari depan, kalau nanti lalu tahu berubah 2 jadi 3 ya saya tidak ngerti. Tapi sementara saya akan jadikan 2 session. Ini session yang pertama dengan tema tak ku tahu kan hari depan. Tapi nanti session keduanya temanya berbeda. Jadi seperti saya waktu membahas Injil Lukas kemarin pasal 1 itu, 3 session temanya beda-beda, tapi eksposisi dari satu teks ya. Mari kita baca Yakobus 4, 13 sampai dengan 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.
Saudara, ada hal-hal yang salah itu jelas dalam pemikiran ataupun kata-kata atau rencana dari orang ini. Tapi yang pertama akan saya bahas adalah hal-hal yang tidak salah dalam diri orang ini, yang biasanya malah tidak pernah dibahas ya. Hal pertama saudara, yang tidak salah ya, pertama pekerjaan orang itu, berdagang dan keinginan untuk mendapat untung, ini tidak salah ya. Orangnya kerja, orangnya dagang, tidak ada yang salah dengan orang dagang, dan orangnya ingin mendapat untung. Kalau orang kerja tidak kepingin duit, kalau orang dagang tidak kepingin untung, itu malah tidak masuk akal saudara. Jadi semua ini tidak ada yang salah. Alkitab justru menyalahkan orang malas yang tidak mau bekerja. Dan ini ada dalam banyak teks sebetulnya. Saya akan memberikan beberapa saudara ya. Mari kita melihat Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saya kira ayat 9 sampai 11 itu sudah bukan terlalu bicara tentang semut ya, tapi bicara tentang orang malas kalau bangun dari tidur ya. Tidur sebentar lagi, saya ngantuk ya. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, atau tidur lagi kebablasan. Nah bagi orang itu katanya datanglah kemiskinan kepadamu seperti orang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tapi saudara, ayat 6 sampai dengan ayat 8 itu mengatakan kepada pemalas untuk melihat semut dan meniru. Tentu hanya dalam hal tertentu saudara ya. Dikatakan semut itu tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, penguasanya, tapi dia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Indonesia tidak ada musim dingin ya. Dan waktu saya di Amerika saya tidak pernah memperhatikan semut di musim dingin. Apa musim dingin memang mereka peraih gak kerja, kumpulkan makanan pada musim panas, lalu itu yang dimakan pada musim dingin, saya tidak tahu ya. Tapi pokoknya di sini dibicarakan semut itu menyediakan rotinya di musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi saudara, bukan cuma bekerja, tapi dia menabung. Ini yang harus ditiru. Dan saya percaya saudara, salah satu hikmah yang bisa dipelajari dari adanya wabah COVID-19 ini adalah kesalahan dari orang-orang yang tidak mau menabung. Pokoknya seadanya gaji, wow sekarang sudah tanggal 31. Kok sih ada banyak ya? Wah, hamburkan saja habis. Besok toh ada gajian lagi. Kalau lebih kenapa tidak nabung? Dihabiskan. Nah saudara, terus tidak pernah punya tabungan. Dan pada waktu ada wabah COVID seperti ini, tahu-tahu dia kehilangan pekerjaan atau pekerjaannya terpengaruh secara parah, lalu keuangannya anjlok. Seandainya punya tabungan dia bisa bertahan, tapi karena tidak punya tabungan dia celaka. Saudara, saya 3 tahun tinggal di Amerika, dan saya cukup tahu kebiasaan orang sana yang tidak beda dengan orang sini. Orang sana yang ya kelas, katakanlah boleh katakan kelas agak bawah lah, bukan bawah sekali ya. Dalam keadaan normal mereka bisa menghidupi diri mereka sendiri. Tapi kelihatan ya, dari teman-teman di seminari itu saja, mungkin dari seluruh seminari saya cuma kenal 1 orang yang bisa menabung, orang Amerika. Yang lain itu
Sudah borosnya setengah mati sudah. Luar biasa boros, gendeng-gendengan. Beli apel yang besar-besar, yang satu biji $1. Dan dia beli beberapa, dimakan satu. Sisanya taruh kulkas, dibiarkan sampai busuk. Lalu beli steak yang family pack, banyak ya. Wah, dimasak 1 atau 2. Sisanya mestinya taruh freezer, enggak. Ditaruh kulkas yang bagian bawah. Busuk. Oh, busuk. Masukkan tong sampah plung. Tanpa ada rasa menyesal. Aduh, kok busuk. Enggak. Itu kebiasaan mereka, saudara. Kalau saudara pergi ke supermarket ya. Di sini ada ayam. Dalam supermarketnya sama, saudara ya. Sebelahnya ayam juga. Ini bukan ayam buangan atau apa, saya nggak ngerti kenapa. Pokok ayam yang di sini di sale. Harganya tuh bisa separohnya dari yang di sini. Mereka beli yang di sini. Saya kalau ayam sedang di sale itu harganya murah. Beli berpuluh-puluh pound. Simpan di freezer. Tapi mereka enggak mau. Sale dan sebagainya enggak peduli, beli yang mahal. Uang selalu dihabiskan. Makanya kalau barusan ini beredar di Facebook maupun WA dan sebagainya, banyak sekali orang Amerika tidur di tenda. Enggak bisa lagi kontrak rumah, jangankan punya rumah. Kontrak pun enggak bisa bayar. Tidur di tenda, jalan bagus, jadi kumuh, ndak karu-karuan, penuh tenda, ndak karu-karuan. Dan itu ada di mana-mana, banyak sekali. Jangan heran. Mereka tidak pernah menabung sehingga pandemi datang ya hancur lebur, tidak karu-karuan. Dan saudara, bagi saudara yang tidak pernah menabung, belajar sama semut. Binatang kecil, tapi dalam hal itu jauh lebih pintar, jauh lebih bijaksana dari banyak manusia yang tidak mau bekerja atau tidak mau menabung. Saya lanjutkan dengan ayat selanjutnya. Amsal 20 ayat yang keempat. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Tidak baca ya tidak bisa nabur. Tidak nabur mau nuai, ya nuai ke ladangnya orang. Ya nyolong jadinya. Nah saudara, tidak bisa. Ayat ini jelas mengecam orang malas yang tidak mau bekerja. Lalu dalam perjanjian baru sekarang, 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 12. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tidak dikatakan jika seorang tidak bisa bekerja. Lain sudah ya. Kalau karena penyakit dia lumpuh atau apapun tidak bisa bekerja, tidak mungkin itu dikecam. Tapi ini tidak mau bekerja, jangan makan. Saudara, menolong orang malas yang tidak mau bekerja, yang nolong itu dosa. Menolong itu sebetulnya motivasinya kasih. Dan kasih itu mestinya mendidik. Malas terus dikasih makan, dia malas terus. Itu tidak mendidik, itu merusak. Jangan kasih makan. Saya tidak peduli itu anak saudara. Kalau itu sudah dewasa loh ya. Itu sudah dewasa, bisa kerja, tidak mau kerja, jangan kasih makan. Tidak tahu keluarga, tetangga siapapun tidak mau kerja, jangan ditolong. Paksa untuk kerja. Kalau mau ngasih, jangan kasih ikan, kasih pancingnya, juru mancing. Jadi saudara, seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Paulus, firman Tuhan, bukan saya mengatakan. Ya, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna.
Sibuk dengan hal yang tidak berguna, tidak tahu apa. Pokoknya waktunya dihamburkan untuk hal yang tidak menghasilkan, tidak juga memuliakan Tuhan, tidak membantu orang lain, dan sebagainya. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Orang harus bekerja supaya bisa makan makanannya sendiri, menghasilkan nafkah untuk dia sendiri, dan tidak membebani orang lain. Tentu saja ini beda kalau satu keluarga ya. Satu keluarga itu sebetulnya hanya kepala keluarga, yaitu suami yang kerja, kecuali kalau anak-anaknya sudah dewasa. Tapi kalau anak kecil dan sebagainya, maka semuanya tidak suami yang bekerja. Tapi istri kan bukannya tidak kerja. Istri itu atur rumah tangga, masak dan sebagainya. Jadi saudara, tapi kalau orang laki dan sebagainya tidak mau bekerja, ya ini yang dikecam oleh Paulus di dalam hal ini. Tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Dan bekerja itu bekerja secara jujur, secara sungguh-sungguh. Bukan pekerjaan yang tidak halal. Seperti misalnya jual narkoba gitu ya. Atau jadi pelacur. Atau jadi maling, jadi copet, jadi rampok, dan yang sekarang populer, bajak video YouTube. Saya beberapa kali melihat, bukan khotbah saya dokter ya, khotbahnya Ezra, khotbah dari kalangan atau video pokoknya ya, kadang-kadang musik dan pakaian dari kalangan pendeta Stephen Tong dan lain-lain, itu dibajak. Salah satu channelnya ya, nama channelnya ya, bernama Elvin Genesaret. Ada lagi satu Pavel 88 channel. Dan ada lagi beberapa nama-nama yang lain dan sebagainya. Video saya lihat mungkin ada kalau 20 video yang dibajak. Video Ezra juga banyak, video Pak Tong juga. Saudara, jengkel ya, kerja mati-matian seperti barusan khotbah okultisme itu saya buat di rumah kan ya. Khotbah 2,5 jam hampir. Begitu kami upload, tidak terlalu lama dia sudah upload. Dia jadi download, lalu upload lagi dengan nama channelnya dia. Saya berikan komentar di YouTube-nya dia. Pembajak siapa yang kasih kamu izin untuk upload khotbahku? Jadi saudara, ini bukan bekerja. Ini jadi maling. Memang kalau saya lihat yang channel ini, subscribernya belum banyak. Belum sampai 1.000, jadi belum bisa dia dapat uang. Tapi tetap saudara, kalau saudara tetap subscribe dia terus, maka dia bisa dapat uang lama-lama. Jadi kalau saudara nonton khotbahnya saya, pastikan channelnya channel Budi Asali. Kalau saudara nonton khotbahnya Ezra, pastikan channelnya Ezra Alfred Soru. Channelnya Pak Tong saya tidak tahu nama resminya apa. Tapi coba saudara sendiri cari tahu, sehingga kalau saudara nonton videonya dia di channel resminya, karena khotbah Pak Tong itu sangat banyak yang membajak, sangat banyak. Saudara jangan mengenakkan pembajak ini, karena mereka maling, dan dengan cara maling ini mereka nanti dapat duit banyak dan sebagainya. Makin banyak maling, makin banyak pembajak. Ya, jadi ini sesuatu yang sebetulnya luar biasa kurang ajar. Dan kami masih berpikir bagaimana melaporkan orang ini dan sebagainya. Tapi itu bukan sesuatu yang gampang. Ya. Kalau khotbah saya saudara ya, supaya saudara tidak salah paham, khotbah saya itu saya hanya izinkan satu orang mengupload, hanya Ezra, dan itu pun tidak semua khotbah.
Semua khotbah saya yang ada di Kupang, saya lakukan di Kupang. Saya izinkan Isra untuk upload. Kami bahkan tidak punya videonya kok, khotbahnya di sana. Juga semua acara yang kita lakukan, kami berdua lakukan bersama. Misalnya debat lawan Islam, debat lawan Unitarian, wawancara tentang khotbahnya Yakub Tri dan sebagainya. Itu kami lakukan bersama. Maka saya izinkan dia mengupload atas namanya dia. Tapi khotbah-khotbah lain di sini yang saya buat sendiri dan sebagainya, saya tidak kasih izin bahkan Isra. Saya biarlah orang masing-masing membuat khotbahnya sendiri dan upload khotbahnya sendiri. Tapi saudara sekarang melihat di YouTube tuh banyak orang yang tidak bisa khotbah, baca. Dan saya betul-betul tidak ngerti. Orang seperti ini ada yang statusnya kalau saya tidak salah hampir pasti statusnya hamba Tuhan. Tempoh hari dia upload sedikit saja debat saya dengan Armenian, di mana saya membuktikan melalui minus satu hingga Allah Maha Tahu dan sebagainya itu ya, bahwa Allah menetapkan segala sesuatu. Pendek saja dia cuplik masukkan di kolom di bawah YouTube-nya, saya berikan baca, siapa yang kasih izin? Lalu dia jawab, saya bukan baca videonya Pak Budi. Saya ngambil dari videonya GBIA, karena kami waktu itu kan debat lawan GBIA Grave, Stephen Liao dan Andrew Liao. Mereka punya rekaman sendiri, kamu punya rekaman sendiri. Lah ya sama saja, kamu curi punya dia. Dan itu yang kamu curi, aku yang ngomong. Lalu baru-baru ini saya melihat lagi dia curi khotbahnya Yakub Tri. Biarpun bukan punya saya, dan saya juga ada kebagusan hubungannya dengan Yakub Tri, tapi saya tidak senang sama maling. Saya blokir akun Facebook dia. Jadi saudara, kalau ada yang membaca, bertobatlah, kerja cari kerjaan yang halal. Kalau memang mau jadi maling ya jadi maling biasa saja, podo aja kok, tidak ada bedanya, enggak. Di hadapan Tuhan sama. Maling sepeda motor lah, maling mobil, jadi tukang todong apa, jadi begitu aja sekalian. Daripada maling YouTube. Jadi saudara pastikan setiap saudara nonton video itu memang bukan video bajakan. Repotnya kalau mereka bajak, mereka download, mereka upload lagi. Nama saya juga disebutkan, Pendeta Budi Asali, okultisme misalnya temanya. Jadi pada waktu saudara mengetik Budi Asali, okultisme, punya saya keluar, punya dia keluar juga. Nah kalau saudara tidak perhatikan, saudara pengen punya dia, saudara nonton punya dia. Jadi bekerja harus sungguh-sungguh, harus pekerjaan yang jujur, yang halal. Sekarang saya lanjutkan saudara. Poin yang kedua, hal yang tidak salah dari orang ini saudara adalah perencanaan untuk masa depan. Dia akan merencanakan ya, aku akan pergi ke kota ini, tinggal setahun, berdagang, mendapat untung dan sebagainya. Merencanakan masa depan itu tidak salah saudara. Ada orang-orang yang mengajar berdasarkan Matius 6, 25 sampai dengan 34 bahwa kita tidak boleh merencanakan untuk masa depan. Merencanakan masa depan dianggap sebagai bukti bahwa kita itu kurang beriman dan itu adalah dosa. Coba mari kita lihat Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34 ini ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal.
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, jadi ini suatu syarat ya. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan harus number one priority. Prioritas nomor 1. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, maksudnya kebutuhan pokok ya, makanan, minuman, pakaian, akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah saudara, ingat ya, seluruh teks ini penekanannya kekhawatiran, itu yang disalahkan. Jadi jangan bilang loh, bunga bakung tidak kerja, tidak memintal dan sebagainya, lalu burungnya tidak bekerja. Yang bilang burung tidak bekerja juga siapa? Sebetulnya burung bekerja juga ya. Poinnya itu jangan khawatir. Kalau burung dan bunga bakung dikasih makan, dikasih pakaian, masa Tuhan tidak beri kita yang adalah ciptaannya yang tertinggi dibandingkan yang lain ini, binatang ini. Juga ayat 34 ini mesti hati-hati, jangan khawatir hari besok. Lah, kalau tidak usah khawatir hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Hari ini misalnya tanggal 1, baru gajian. Tanggal 2 makan apa? Gak usah peduli, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ini habiskan tanggal 1. Saudara pasti tidak waras kalau saudara lakukan itu. Poinnya ini, kesusahan sehari cukup untuk sehari dan bagainya itu, jangan khawatir hari besok. Yang perlu kita pikirkan hanya hari ini. Hari besok perencanaan boleh, tapi khawatir itu yang tidak boleh. Jadi saudara, Matius 6:25 sampai dengan 34 ini tidak melarang bekerja, tidak melarang perencanaan untuk masa depan, tapi melarang kekhawatiran dalam menghadapi masa depan. Bagi saudara yang terkena pandemi dan betul-betul kesukaran dalam uang, baru tanggal 15 duitnya sudah betul-betul habis. Biarpun sudah diirit bagaimanapun habis. Pokoknya sudah memenuhi syarat dalam ayat 33. Nomor 1 kan Tuhan. Maka jangan khawatir akan hari besok. Tuhan pasti akan beri saudara makan, entah bagaimana caranya. Tuhan tidak akan biarkan saudara mati kelaparan dan sebagainya. Mari kita membaca Kejadian 41 ayat 34 sampai dengan 36. Dan juga Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 8 yang ini sudah kita baca tadi ya. Itu jelas menunjukkan bahwa perencanaan untuk masa depan itu tidak bertentangan dengan iman. Tidak salah. Dan bahkan harus dilakukan. Ya, ini Mesir pada waktu Yusuf menjadi orang kedua di Mesir setelah berhasil menafsirkan mimpinya Firaun, mereka mengalami 7 tahun kelimpahan. Lalu 7 tahun kekurangan sudah dinubuatkan oleh Tuhan melalui mimpi yang ditafsirkan oleh Yusuf. Maka ini usul yang diberikan oleh Yusuf dan lalu dilaksanakan. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Saudara, kalau saudara
memang tidak mengalami seperti ini ya. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan, tidak ada nubuat apapun. Tapi saudara bisa tahu-tahu mendapatkan pekerjaan yang wah hasilnya banyak, relatif banyak. Jangan lalu taraf hidupnya tahu-tahu dinaikkan. Biasanya naik sepeda motor langsung beli mobil misalnya. Biasanya makan di warung, langsung makan steak. Biasanya pakai HP jadul, wah langsung beli Huawei yang termahal atau apapun, tak tahu lah merek yang termahal. Masa kelimpahan seharusnya kita gunakan ya taraf hidup naikkan sedikit ya bolehlah. Tapi yang terpenting menabung. Karena masa kekurangan selalu memungkinkan terjadi. Nggak tahu kenapa. Dan dalam kasus sekarang, karena wabah COVID. Memang ada orang-orang yang saya tanya, oh aku justru kena COVID ini, kerjaanku malah tambah maju. Karena kerjaan dia berurusan dengan internet dan sebagainya, maka bukan saja tidak terpengaruh, malah tambah maju. Tapi ada orang-orang yang hancur berantakan. Ada yang bisa mendapatkan pekerjaan lain, mencari pekerjaan yang lain. Tanya kepada saya, halal atau tidak ini? Halal, kenapa tidak halal? Boleh saja. Jadi saudara, tapi belajar nabung. Dan ayat Amsal 6 ayat 6 ayat 8 tadi sudah kita baca, belajar sama semut saudara. Semut nabung, bawa makanan. Dan memang semut itu gondol makanan, bukan nemu makanan dimakan di sana, tidak ya. Ya kecuali memang tidak bisa digondol. Tapi kalau bisa dibawa, wah mereka bawa, bawa baris, bawa, masukkan ke sarangnya, tidak tahu bagaimana caranya. Saya pernah lihat filmnya, betul-betul film, betul-betul kejadian sungguh-sungguh. Mereka motongi daun, bawa angkat ke sarang, bawa motong lagi, bawa lagi. Lalu bawa binatang yang jauh lebih besar dari mereka. Gondol beramai-ramai, bawa ke sarangnya. Saudara, mereka tahu bagaimana menyimpan, bagaimana menabung. Dan saudara, pandemi COVID-19 ini menunjukkan kepada kita, selama ini orang-orang yang tidak belajar dari semut dalam hal bekerja ataupun menabung, betul-betul hancur. Saya tahu ada banyak orang yang tidak mau menabung. Saya selama belum ada wabah COVID, saya sudah sering mengajar jemaat saya, bisa nabung, nabunglah. Berusaha nabung, berusaha nabung, berusaha nabung. Ya memang kalau hidupnya betul-betul ngepres, sudah ngirit bagaimanapun ngepres, tidak bisa nabung, ya sudah mau diapakan. Tapi kalau memungkinkan nabung, harus menabung. Karena saudara tidak bisa tidak, di depan tuh mesti ada saat tahu-tahu kita butuh duit. Saudara sakit lah, kecelakaan lah. Kalaupun punya BPJS belum tentu di cover semua oleh BPJS. Dan kalaupun di cover semua oleh BPJS, penyakit saudara membuat tidak bisa bekerja, akhirnya butuh duit. Seandainya ada tabungan, maka bisa bertahan. Data tabungan, saudara jadi bambong sungguh-sungguh. Hidup dari belas kasihan orang dan sebagainya. Belajar. Salah satu hikmah dari COVID-19 ini yang saya harap semua orang, khususnya semua orang Kristen, belajar. Bukan hanya bekerja, tapi berusaha menabung. Yang saya tidak mengerti dari kalangan orang-orang Islam ya, khususnya mereka laki-laki kelas bawah, seperti yang pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga itu kan makan dari bos mereka di tempat mereka kerja. Jadi sebetulnya kalau mereka terima gaji katakanlah 1,5 juta atau berapa 2 juta saya tidak tahu. Lah tahu-tahu mereka bisa tabung semua, boleh dikatakan kalau mereka itu orangnya irit ya. Tabung semua, makan minum disediai sama bosnya. Ya kadang-kadang dia beli sedikit-sedikit
tapi pokoknya hampir utuh bisa ditabung. Tapi apa yang terjadi pada waktu Idul Fitri? Idul Fitri pulang kampung, mudik, balik, habis bledes, total. Nabung 1 tahun dihabiskan dalam 2 minggu. Saya tidak habis pikir, saudara, betul-betul tidak habis pikir. Balik kosong gelondang, betul-betul tidak ada duit lagi. Tidak bisakah biarpun mudik habiskan 1/3 saja? Bagi saya itu sudah kebanyakan kalau 1/3. Tapi yang 2/3 tetap tabung. Tahun depan dapat 2/3 lagi. Makanya bisa lebih banyak dan bermanfaat pada satu saat di mana dia butuh duit. Saudara, orang atau jemaat saya yang dari dulu sudah mendengar berita ini berkali-kali dari saya dan tetap tidak mau menabung, dan sekarang payah tidak karu-karuan karena wabah ini. Bertobatlah. Sadari mulai saat ini untuk ubah kebiasaan buruk model seperti itu. Orang sana kecam kita. Orang Kristen kalau Natal juga ambur-amburin. Saya kok tidak pernah tahu ada orang Kristen yang pada waktu Natal habiskan tabungan setahun untuk hari Natal. Saya belum pernah tahu. Kalau ada yang sama gilanya bagi saya. Karena kita tidak lalu mudik berapa minggu dan sebagainya dan habiskan semua, terutama tidak. Natal mau makan boleh, mau keluar kota boleh, tapi bukan habiskan tabungan 1 tahun. Saudara, biasakanlah bekerja dan menabung. Orang ini lakukan, tidak ada yang salah dengan bekerja dan merencanakan masa depan. Sekarang saudara, kita masuk pada poin yang kedua. Hal-hal yang salah dari orang ini. Saudara, pertama, rencananya sepenuhnya sekuler dan sangat ambisius. Sebetulnya antara sekuler dan rohani itu ada sebelum Calvin, ya, khususnya dalam gereja Katolik itu sangat dibedakan. Jadi kalau pokoknya pekerjaan untuk gereja, ya, orang jadi biarawan, orang jadi pastor, orang jadi suster dan sebagainya, dinilai sebagai pekerjaan yang rohani. Nah, kalau pekerjaan biasa itu pekerjaan sekuler. Sebetulnya saudara, itu tidak benar, ya. Orang jadi pendeta, kalau motivasinya duit, itu sekuler. Orang jadi pendeta, kalau motivasinya cari nama besar, itu sekuler. Sebaliknya, pokok pekerjaan halal, ya, bukan jadi maling, pelacur, penjual narkoba dan sebagainya yang tidak halal itu lain. Saudara jadi seorang direktur, saudara jadi seorang sekretaris, bahkan tukang parkir, drivernya Gojek atau apapun, pokoknya halal. Tapi saudara bekerja sambil gunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Memang kalau misalnya nginjil, ya, tidak berarti kerja jadi sekretaris, nginjil berjam-jam lalu tidak kerja. Loh, ini nyolong lagi kalau begini. Tidak boleh. Tapi pada masa istirahat misalnya, bisa gunakan untuk nginjil. Gojek atau drivernya Grab nginjili penumpangnya bisa. Kalau mereka melakukan pekerjaan kelihatan sekuler, tapi mereka melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan dan juga hasilnya mereka juga menggunakannya sedemikian rupa sehingga semaksimal mungkin memuliakan Tuhan. Ini pekerjaan rohani, saudara. Tapi orang ini perhatikan ayat 13-nya, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Titik, ya. Sampai di situ kalimatnya dia. Tidak ada lagi. Kalau mendapat untung, lalu aku bisa gunakan ini untuk membangun gereja.
Atau nyumbang hamba-hamba Tuhan yang benar, yang kekurangan. Gereja yang benar, yang kekurangan. Lah itu ada unsur rohaninya. Tapi pada waktu kata-katanya berhenti di sini. Berangkat ke kota Anu, tinggal setahun berdagang dapat untung. Tidak ada Tuhan sama sekali dibicarakan. Ini bukan sangat ambisius, tapi ini juga sangat sekuler. Sepenuhnya sekuler. Sama sekali tidak ada Tuhan di dalam pekerjaannya, dalam tujuannya, dalam motivasinya, dan sebagainya. Hasilnya tidak digunakan Tuhan, semua untuk dirinya sendiri. Ini tidak terlalu berbeda seperti orang kaya yang bodoh. Di dalam teks di bawah ini ya. Lukas 12 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Hasilnya banyak, tidak ada doa, tidak ada terima kasih kepada Tuhan, tidak ada penggunaan untuk Tuhan, tapi dia gunakan perbesar usahanya. Ini orang cocok jadi konglomerat. Tapi mengapa dikatakan bodoh? Konglomerat itu pinter dalam urusan sekuler. Tapi biasanya yang tidak Kristen atau tidak Kristen sungguh-sungguh, mereka bodoh dalam urusan rohani. Ya seperti ini. Rombak lumbung-lumbung yang bangun lebih besar, kumpulkan lebih banyak. Jadi kaya, punya barang segala macam kemewahan. Lalu ngomong sama dia sendiri, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Yang dipikirkan cuma rileks, foya-foya, dan sebagainya. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh ya piknik lalu bersenang-senang dan sebagainya. Ada saat dimana kita boleh saja melakukan hal itu. Katakanlah seminggu atau 2 minggu dalam 1 tahun, tidak ada yang salah dengan hal seperti itu. Tapi kalau kalian sudah banyak duitnya lalu terus menerus mau seperti itu, padahal hidupnya sudah bisa digunakan untuk Tuhan, tidak digunakan untuk bersenang-senang saja. Maka saudara, ini cilakanya luar biasa orang seperti ini. Dan saudara, pada zaman sekarang ini bisa dirohanikan. Pendeta itu ada yang wah kelihatannya rohani. Bangun gereja, walau jemaatnya bertambah banyak. Bangun gereja lebih besar, bertambah lagi, bangun lebih besar lagi. Buka cabang kota ini, cabang kota ini. Nggak cukup di dalam negeri, buka luar negeri, buka mana. Tentu itu bagus kalau motivasinya betul-betul untuk kemuliaan Tuhan. Cuma pertanyaannya, apakah memang iya itu motivasinya? Bagaimana kalau motivasinya ternyata bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi supaya dapat duit lebih banyak, atau demi kepopuleran, nama besar, dirinya terkenal di mana-mana, baik nama gerejanya maupun nama dia terkenal di mana-mana. Uang dan kepopuleran ya. Kepopuleran berhubungan dengan duit, karena kalau pengkhotbah atau pendeta atau gereja itu populer, jemaatnya akan banyak. Kalau jemaatnya akan banyak, maka biasanya duit masuk juga lebih banyak. Jadi saudara, kalau motivasinya sebetulnya bukan memuliakan Tuhan, juga sebetulnya tidak gubris jiwa-jiwa itu selamat atau tidak selamat. Pokok kumpul di gerejaku dan kasih persembahan. Kalau nanti mereka masuk neraka bukan urusanku. Yang penting aku kumpulkan banyak orang, tidak tahu aku bawa kepada siapa. Aku bawa kepada diriku sendiri.
gereja-gereja besar itu buka cabang, lalu pendeta yang di cabang mikir, aku digaji cukup banyak, tapi ini penghasilan gereja ini miliaran, aku gajian kasih puluhan juta, memisahkan diri pisah, buka gereja sendiri. Ini mikirannya duit juga. Ini dari awal juga mikirannya duit. Saya tidak usah sebut namanya, saudara sangat bodoh kalau tidak bisa nebak gereja apa yang saya bicarakan. Dan itu bukan satu, saudara, banyak. Itu saudara gereja yang buka cabang. Saya tidak selalu salahkan. Bisa sekali mereka benar dan tidak salah. Tapi ada banyak yang buka cabang dan perbesar gereja dengan tujuan-tujuan dan motivasi-motivasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini sama sekulernya, sama ambisiusnya, baik dengan orang kaya yang bodoh ini, maupun dengan orang yang dibicarakan oleh Yakobus dalam Yakobus 4 tadi. Sekarang, kesalahan kedua. Kesalahan kedua di dalam perencanaan orang ini. Rencananya direncanakan dengan self-confidence. PD ya kalau mau singkat. Ya, keyakinan pada diri sendiri. Ayat 13 itu jelas menunjukkan orang yang punya keyakinan pada diri sendiri. Kita baca. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu. Dari sana, kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Adanya sikap PD itu ya, menyebabkan orang itu bisa memastikan dalam perencanaannya akan hal-hal ini. Pertama, saat keberangkatannya, hari ini atau besok, kan beda waktu cuma sedikit ya, hari ini atau besok. Ya zaman itu tidak ada pesawat terbang. Kalau pesawat terbang kan tiketnya kan tertentu, tidak bisa. Aku berangkatnya naik hari ini, besok tidak bisa. Ya, naik bis bisa. Ya tapi saudara, kalau zaman itu tidak tahu dia naik apa, dia rencanakan hari ini atau besok, itu tetap saat keberangkatannya dipastikan. Poin B, tujuannya dipastikan. Kota Anu, memang terjemahan ini agak aneh ya. NIV menerjemahkan this or that city. Kota ini atau itu. Pokoknya kota tertentu. Ya, tidak tahu namanya apa, tidak perlu disebutkan. Poin C, yang dia juga tetapkan, lamanya dia tinggal di sana. 1 tahun. Poin D, apa yang akan dia kerjakan di sana? Berdagang. Poin E, kesuksesannya dalam pekerjaannya, ada kata-kata serta mendapat untung. Kata-kata yang terakhir. Ya. Saudara, ini semua jelas menunjukkan orang ini pede. Nah, banyak orang berpendapat bahwa minder itu buruk. Rendah diri ya, minder, bukan rendah hati ya. Rendah diri, itu buruk. Sebaliknya, pede, yakin diri sendiri. Banyak orang anggap sebagai sesuatu yang sangat bagus, sangat penting untuk bisa sukses. Baik dalam hal bekerja, maupun studi, olahraga, cari pacar, melayani Tuhan, mendirikan gereja, dan sebagainya. Bahkan psikologi dunia mengajarkan untuk pede. Selalu bilang, aku bisa. Jangan berkata, wah kalau gini lalu aku gagal. Jangan bicara aku gagal. Aku bisa. Yakinkan dari kecil, kamu bisa, kamu bisa. Sampai besar anaknya, aku bisa, aku bisa. Saya berpendapat saudara, baik orang yang minder maupun orang yang pede, dua-dua salah. Mungkin secara sekuler lebih menguntungkan orang yang pede. Tapi saya bicara ditinjau dari sudut firman Tuhan. Tidak ada ceritanya saudara. Orang minder itu juga sebetulnya tidak beriman kan. Kalau beriman tidak bisa minder sebetulnya. Tapi orang yang pede itu beriman kepada dirinya sendiri. Dia bukan beriman kepada Tuhan. Makanya saudara, kalau kita lihat apakah Yakobus memuji orang itu atas sikap pede yang dia miliki. Coba kita baca ayat 16. Tetapi sekarang
Kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Itu sudah pengecamannya. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Sudah dikatakan congkak, dikatakan salah lagi. Dan kata salah itu diterjemahkan evil atau jahat oleh King James, RSV, NIV, dan NASB. Spurgeon mengatakan, they are foolish, but what is worse, they are wicked. Mereka bodoh, tapi apa yang lebih buruk, mereka jahat. PD itu jahat. Jangan terlalu banyak kritik anak. Kritik boleh, tapi jangan terlalu banyak. Itu menyebabkan minder. Jangan terlalu banyak muji anak. Itu jadikan sombong dan pede. Jangan ajari untuk minder, jangan ajari untuk pede. Ajari untuk percaya kepada Tuhan. Dalam segala hal, bersandar, berharap kepada Tuhan. Jadi jelas saudara ya, Yakobus itu tidak memuji ya, sama sekali tidak memuji. Tapi sebaliknya, dia mengecam orang ini sebagai congkak dan jahat. Apakah hanya pada saat itu ada orang-orang seperti itu? Spurgeon mengatakan demikian. Orang-orang sekarang pada zaman ini persis sama seperti pada waktu kata-kata ini pertama-tama dituliskan. Kita tetap mendapati orang-orang berkata, apa yang akan mereka lakukan hari ini, besok, atau dalam waktu 6 bulan pada akhir dari tahun yang akan datang, dan mungkin lebih jauh lagi. Akan ini, plan semua. Dan itu bukan hanya dalam zamannya Spurgeon ya. Spurgeon itu hidup pada abad yang ke-19, tahun 1800-an ya, seluruhnya. Dia tidak umur panjang, dia umur sampai 57 tok kalau saya tidak salah. Tapi bukan hanya pada abad 19. Abad 1 zamannya Yakobus ada, abad 19 zamannya Spurgeon ada, sampai sekarang abad 21, dan saya percaya sampai seterusnya, Yesus datang kedua kalinya, tetap akan ada, bahkan ada banyak orang-orang seperti ini. Sekarang yang ketiga, hal yang salah yang ketiga, rencana orang ini direncanakan tanpa melibatkan Allah sama sekali. Jadi saudara, kesalahan yang lain adalah dia sama sekali tidak libatkan Allah dalam hidupnya maupun dalam rencananya. Dan memang ini berhubungan dengan nomor 2 tadi. Karena PD atau self confidence tidak butuh Allah, otomatis saudara. Buruknya orang pede itu. Karena dia pede, percaya dia sendiri. Buat apa percaya Tuhan? Tanpa Tuhan pun aku bisa. Bukan aku bisa karena Tuhan. Tidak, aku bisa. Itu yang pede. Jadi saudara, nomor 2 itu bahayanya seperti itu. Jadi saudara, adanya sikap pede menyebabkan orang itu berusaha tanpa minta petunjuk Tuhan, bimbingan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Tidak ada sama sekali. Tidak ada Tuhan sama sekali dalam omongan dia. Kita baca ulang ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Minta bimbingan tidak ada, minta perlindungan tidak ada, minta berkat tidak ada, dan memikirkan untungnya akan digunakan untuk kemuliaan Tuhan tidak ada juga semuanya. Orang itu sedikit pun tidak mikirkan Tuhan apapun, dia yakin dia sendiri, pede, aku bisa tanpa Tuhan. Saudara, mari kita melihat contoh murid-murid Yesus yang pede dan apa akibatnya ya. Matius 26 ayat 31 sampai dengan 35. Maka berkatalah Yesus kepada mereka,
Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Mereka bisa tergoncang, aku tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sudah Yesusnya ngomong loh, Petrusnya masih ngomong ya. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Dan apakah Petrus sendirian yang pede? Yang terakhir kalimatnya, semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Jadi bukan cuma Petrus, tapi semua murid yang lain juga sama-sama pede di dalam cinta mereka kepada Yesus, di dalam keteguhan mereka ikut Yesus, kerelaan mereka mati menderita dan bahkan demi Yesus, pede sekali. Maka lanjutan cerita itu bagaimana? Kita lihat dalam pasal yang sama ayat 36 sampai dengan 44. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada semua murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu kembali pada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tekun berdoa. Begitu? Mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Karena pede, andai kata tidak pede, maka mereka takut. Wah, Yesus katakan kita akan tinggalkan Tuhan. Mungkin mereka akan tekun berdoa. Tapi mereka pede, yakin tidak akan tinggalkan Kristus. Mereka sama sekali tidak berdoa. Sekalipun Yesus menyuruh berdoa, bahkan Yesusnya sendiri berdoa, mereka tidak berdoa, tapi tidur. Saudara, kalau saudara punya sikap pede, tidak selalu saudara hidup tanpa doa. Mungkin saudara tetap berdoa, minta pimpinan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta berkat Tuhan, sekalipun saudara pede. Tapi kalau demikian halnya, hampir pasti menurut saya, doa saudara itu doa yang tidak sungguh-sungguh dijiwai. Saudara mungkin doa hanya, ya aku Kristen, masa tidak doa. Masa mau niru rasul-rasul, enggak lah. Ya doa, tapi ya sekedar rutinitas. Kalau orang sini bilang abang-abang lambe, saya tidak tahu mau terjemahkan Indonesia bagaimana. Pokoknya cuma kata-kata, minta, tapi tidak sungguh-sungguh punya keyakinan, tanpa engkau aku hancur Tuhan, tolong aku. Dengan demikian, pada hakikatnya saudara tidak berbeda dengan orang yang diceritakan oleh Yakobus ataupun dengan para murid dalam hal ini. Pede, tak ngurus Tuhan, tak butuh Tuhan. Alih-alih dari perencanaan tanpa melibatkan Allah, kita harus berusaha
mengenal Allah, belajar firman, untuk makin mengenal. Ini tahun baru ya. Boleh saja ada COVID-19 yang membuat kita kocar-kacir, pontang-panting, berantakan dalam banyak hal. Tapi saudara, buatlah satu komitmen. Aku dalam tahun yang baru ini akan berusaha belajar firman lebih banyak. Lebih serius. Lebih mati-matian. Kalau saudara makin nganggur, makinlah berusaha belajar firman. Dengan demikian saudara akan makin kenal dia, makin tahu apa kehendaknya, dan gunakan firman itu menjadi pembimbing dalam kehidupan saudara. Buat komitmen saat ini juga dalam hati saudara. Tahun baru ini, aku putuskan hal itu. Sekarang saya lanjutkan saudara. Ya, harus belajar firman dan sebagainya ya. The Bible Exposition Commentary, terpisah dari kehidupan, dari kehendak Allah. Hidup adalah suatu misteri. Pada waktu kamu mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamatmu dan berusaha untuk melakukan kehendaknya, maka hidup mulai bisa dimengerti atau mempunyai arti. Bahkan dunia fisik di sekelilingmu mempunyai arti yang baru. Saudara, banyak orang saya dengar bertanya-tanya, ya setengah ngomel, setengah tanya-tanya. Hidup ini sebetulnya untuk apa loh? Saudara, kalau saudara tidak tahu panggilan Tuhan untuk diri saudara, dan saudara tidak hidup berdasarkan panggilan Tuhan itu, dan hidup saudara tidak ditujukan semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan, saudara akan bertanya-tanya seperti itu sampai mati. Lebih-lebih kalau saudara bukan orang Kristen yang sejati. Saya yakin saudara tidak akan merasa hidup ini ada gunanya. Boleh mulutnya berbicara lain, hatinya akan bicara lain, ya. Tapi kalau seorang percaya, kenal dia, berusaha melakukan kehendaknya, dan hidup untuk kemuliaan Tuhan, saya akan merasa hidup ini punya arti. Saya banyak penderitaan, tapi saya tidak anggap hidup saya tidak punya arti. Saya banyak karena kelemahan saya sendiri, kecewa kepada atau manusia atau bahkan kepada Tuhan. Tapi tetap saya yakin akan panggilan Tuhan. Saya orang beriman, saya dipanggil jadi hamba Tuhan, dan saya yakin panggilan itu, dan saya berusaha maksimal melakukannya untuk memuliakan Dia. Saya tidak pernah cari nama. Uang tidak terlalu saya pedulikan, pokoknya cukup. Jadi saudara, saya betul-betul mati-matian berusaha ingin memuliakan Tuhan sebetulnya. Tentu karena kelemahan saya banyak jatuh bangun dalam dosa yang bukan memuliakan Tuhan. Tapi setidaknya punya keinginan, ingin memuliakan Tuhan dengan hidup saya. Dan kalau saudara punya sikap hidup seperti itu, saya yakin hidup saudara akan tahu itu bukannya tidak punya arti, tapi ada artinya. Dalam Yohanes 14 ayat 7a, Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal juga Bapakku. Jadi saudara, orang tidak bisa kenal Bapak tanpa kenal Yesus. Orang yang non-Kristen bilang mereka kenal Allah, tapi dari sudut pandang kita, mereka tidak kenal Allah. Harus kenal Yesus sungguh-sungguh, percaya Dia sungguh-sungguh, otomatis sudah kenal Allah. Yesus sendiri adalah Allah, dan Dia pengantara kita datang kepada Allah. Jadi mau kenal Tuhan, datang kepada Yesus, percaya Dia, juga belajar firman, dan makin lama makin sesuaikan hidup dengan firman.
maka saya akan merasakan hidup saya makin lama makin berarti. Bukannya suatu misteri, apa gunanya? Apalagi ada wabah seperti ini, apa gunanya? The Bible Exposition Commentary lagi, Allah menyatakan kehendaknya dalam firman-Nya. Tetapi kebanyakan orang mengabaikan Alkitab. Banyak. Termasuk hamba-hamba Tuhan yang top. Khotbah tanpa ayat, ngajar tanpa dasar ayat. Sebetulnya orang ngajar tanpa ayat itu tidak punya hak untuk khotbah. Coba perhatikan saya khotbah ayat. Tapi banyak orang abaikan. Tidak pakai ayat, ngajar. Saya bantah Bambang Nursena dalam dia mengatakan Natal, dia pastikan tanggal 25 Desember. Tidak ada ayat dasarnya tok, dasarnya sama sekali, pakai suatu ya dokumen-dokumen kuno dan sebagainya. Bilang dari Alkitab, tapi kata-kata yang dikatakan ada dalam Alkitab, saya lihat tidak ada. Alkitab dia lain atau gimana saya tidak tahu. Dan saya bantah. Pengikutnya ngamuk maki-maki saya. Saya tidak ambil pusing. Memang saya peduli kalau dimaki orang. Saya lanjutkan ya. Dalam Alkitab, Allah memberikan peraturan-peraturan, prinsip-prinsip dan janji-janji yang bisa membimbing kita dalam setiap daerah kehidupan. Mengetahui atau mengenal dan mentaati firman Allah adalah cara yang paling pasti untuk sukses atau berhasil. Yosua 1 ayat 8 dan Mazmur 1 ayat 3. Ingat ya, sukses atau berhasil ini tidak harus dari sudut pandang manusia, tapi dari sudut pandang Tuhan. Bisa dari sudut pandang manusia, saudara gagal. Tapi dari sudut pandang Tuhan, saudara berhasil. Dan sebaliknya juga bisa. Mari kita lihat ayat referensinya untuk bisa lebih enak mengertinya. Saya baca ayatnya lebih banyak dari yang direferensikan ya. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini Tuhan bicara kepada Yosua. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Kalau tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, betul-betul taat firman, engkau akan beruntung ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Membicarakan dengan keluarga, dengan teman, dengan siapapun. Tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lagi-lagi dikatakan akan beruntung. Harus taat, maka akan beruntung. Sekarang kita lihat Mazmur 1. Dia berikan ayat 3 tok, tapi saya baca mulai ayat 1 saudara ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Taurat ini firman Tuhan memberikan makanan ya. Ini airnya ya, untuk memberikan makanan pohon ya. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lagi-lagi ingat, beruntung, berhasil, dan sebagainya dari sudut pandang Tuhan. Pada waktu Petrus misalnya mati dipenggal, mati disalib terbalik, atau Paulus mati dipenggal, atau para murid yang lain mati syahid. Orang yang membunuh mereka mengatakan mereka menang dan orang Kristennya kalah. Dan orang mungkin mikir, apes apa, sial apa kok mati mengerikan seperti itu? Yesus juga bisa dikatakan apa saudara? Sial mati, sial apa kok bisa mati sehina itu disalib?
Apakah dari sudut pandang Tuhan mereka juga sial, kalah, dan sebagainya? Tidak ada kemungkinan. Jadi saudara, kalau kita kalah menurut pandangan orang, tidak usah terlalu pedulikan. Tapi kalau kita memang berjalan sesuai kehendak Tuhan dan saudara tahu itu, Tuhan anggap saudara beruntung dan menang dan sukses. Sekarang poin yang ketiga, Romawi. Ini saya hanya membahas satu, tapi poin-poin selanjutnya saya bahas minggu depan. Saya bukan PD, nanti saya akan tambahkan kalau Tuhan mengendaki. Alasan saudara mengapa orang itu salah. Tadi kan poin kedua kita bicarakan dia salah ini. Sekarang saudara, mengapa orang itu salah? Pertama saudara, karena kita tidak punya kepastian tentang masa yang akan datang. Ayat 14a mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kalau kita baca 13 dan 14, kita melihat 13 dan 14 itu kontras sekali ya. Mari kita baca. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung. Sedang ini boleh katakan tetapi gitu ya. Kontras ya. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 13 menunjukkan orang itu merasa pasti akan segala sesuatu karena sikap pedenya. Tapi ayat 14 berkata, kamu tidak tahu. Ayat 13 berkata setahun. Ayat 14 berkata besok. Dia pasti selama setahun bahkan untung. Yang 14 besok itu loh kamu tidak tahu terjadi apa. Bandingkan dengan Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena kau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Calvin mengatakan kata-kata ini. Di sini ia mengecam suatu jenis kesombongan yang lain, bahwa banyak orang yang seharusnya bergantung pada providensia Allah. Providence of God itu pelaksanaan rencana Allah ya. Dengan yakin memutuskan apa yang akan mereka lakukan dan mengatur rencana-rencana mereka untuk suatu waktu yang lama. Seakan-akan mereka mempunyai banyak tahun yang bisa mereka gunakan semau mereka, sedangkan mereka tidak pasti. Tidak, bahkan tidak untuk satu saat. The Bible Exposition Commentary, ketidakpastian hidup, ayat 14a. Pernyataan ini didasarkan pada Amsal 27 ayat 1. Jangan membanggakan atau menyombongkan dirimu tentang hari esok, karena kau tidak tahu hari yang seperti apa yang bisa muncul. Ini saya bacakan dari terjemahan King James ya. Pebisnis ini sedang membuat rencana-rencana untuk 1 tahun penuh, pada waktu mereka bahkan tidak bisa melihat ke depan ke dalam 1 hari. Lihatlah betapa yakinnya mereka. Kami akan pergi, kami akan tinggal 1 tahun, kami akan membeli dan menjual dan mendapatkan keuntungan. Sikap mereka mengingatkan kita tentang petani dalam perumpamaan Yesus dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Ini orang kaya yang bodoh tadi ya. Orang itu mendapatkan hasil panen yang sangat besar. Lumbung-lumbungnya terlalu kecil, maka ia memutuskan untuk membangun lumbung-lumbung yang lebih besar dan mempunyai keadaan aman yang lebih besar untuk masa yang akan datang. Dan aku akan berkata pada jiwaku, jiwa, engkau mempunyai banyak barang atau milik, tertimbun untuk banyak tahun. Santailah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Lukas 12:19. Apa jawaban Allah terhadap kesombongan orang ini? Engkau orang bodoh, malam ini jiwamu akan dituntut atau diminta daripadamu. Lukas 12 ayat 20.
Hidup itu bukannya tidak pasti bagi Allah, tetapi itu tidak pasti bagi kita. Hanya pada waktu kita ada di dalam kehendaknya, kita bisa yakin tentang hari esok. Karena kita tahu bahwa Ia sedang membimbing kita. Jadi saudara, kata-kata dari orang kayak bodoh ini, jiwa, ini saya terjemahkan lagi-lagi dari terjemahan King James ya. Engkau mempunyai banyak barang atau milik, properti ya, tertimbun untuk banyak tahun. Memang kata Inggrisnya many years. Biasanya orang kalau mau menerjemahkan yang enak itu bertahun-tahun. Tapi bertahun-tahun saya anggap tidak cocok dengan many years. 2 tahun itu sudah bertahun-tahun. 3 tahun sudah bertahun-tahun. Itu masa many years. Many itu banyak tahun. Maka saya beri terjemahan hurufiah. Tidak peduli kaku, ini lebih benar. Banyak tahun. Kok yakin banyak tahun? Ya, santailah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tapi Allahnya berkata apa? Malam ini. Dia mikirkan banyak tahun bisa makan, minum, bersenang-senang. Allah berkata, malam ini jiwamu akan dituntut atau diminta daripadamu. Bagi Allah, semua kita tuh hidup itu pasti Dia sudah tentukan, tidak bisa mundur, tidak bisa maju sedikit pun. Tapi bagi kita itu tidak pasti. Kita tidak tahu kita kapan mati. Saya berharap saya tahu saya kapan mati. Kalau saya tidak tahu kapan mati, repot. Saya punya duit, tak gunakan terus, tahu-tahu habis aku gak mati-mati. Tak irit-irit, tahu-tahu aku mati lah, aku gak bisa nikmati duitku juga. Hidup itu tidak pasti bagi kita. Orang yang kelihatannya kesehatannya buruk malah gak mati-mati. Yang diprediksi dokter akan mati dalam waktu singkat malah hidup lama. Orang yang kesehatan bagus apalagi dalam masa wabah COVID-19. Terkena COVID dan dalam waktu hari ya, beberapa hari bisa mati. Bagi kita hidup sangat tidak pasti. Bahkan kalau COVID tidak ada. Bisa kecelakaan, bisa jantung, bisa stroke, lalu mati. Bisa kena ledakan bom, bisa kena apa saja. Hal yang aneh, sambaran petir. Kejatuhan meteor, kalau ada ngapes ya bisa. Hanya pada waktu kita berada dalam kehendak Dia, kita bisa yakin tentang hari esok. Karena kita tahu bahwa Ia sedang membimbing kita. Saudara, kalau saudara begitu buta tentang apa yang akan terjadi besok, bahkan 1 jam atau 1 menit lagi, bagaimana saudara bisa mempunyai self-confidence tentang semua perencanaan yang akan datang, akan sukses, akan lakukan ini, makin kaya, makin ini, makin populer, dan sebagainya. Dari mana? Bagaimana kalau besok saudara sakit? Apalagi dengan adanya wabah COVID. Dan saya kira ya dengan adanya wabah COVID ini, banyak orang tidak mau keluar rumah, menimbulkan stres yang besar. Maka ada banyak kematian karena jantung dan stroke. Gara-gara di rumah terus, ini stres. Kambuh, maknya juga kambuh, tekanan darah tinggi juga naik. Lalu gula juga bisa naik, lalu yaitu jantung, stroke dan sebagainya. Ini bisa membunuh juga selain COVID-nya sendiri. Masih bisa juga tertimpa kecelakaan atau musibah, kerampokan atau bahkan mati. Apakah itu tidak menggagalkan rencana saudara? Mungkin saudara nonton video yang disebarkan melalui WA ya. Seorang cewek di Singapura, orang Kristen, dengan tunangannya merencanakan menikah pada bulan April kalau tidak salah ya. Bulan April tahun lalu ya, tahun 2020.
Tapi lalu terjadi pandemi. Dan di Singapura dilarang pernikahan, terus dilarang sampai bulan Juni, dan akhirnya mungkin diperpanjang terus. Mereka merencanakan akhirnya nikahnya ditunda, mungkin bisa sampai akhir tahun barangkali. Pokoknya mesti tunda. Yang terjadi apa? Bulan Juni, itu April, Mei, Juni, tunangannya kecelakaan, hebat sekali, mobilnya hancur, dan tunangannya mati. Dia begitu sedih, terus minta mati, sampai akhirnya dia bisa tunduk pada kehendak Tuhan, baru bisa mendapatkan sukacita yang luar biasa, dan lalu memutuskan untuk masuk Singapore Bible College untuk melayani Tuhan, untuk bisa menggunakan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, direncanakan sudah matang saudara ya. Rumahnya sudah ada, semua ada, orangnya kelihatan bukan orang miskin, orang kaya kelihatan. Jadi rumah semua sudah cepat. Pernikahan, tanggal, undangan bahkan sudah dikirim. Tapi saudara, tahu-tahu ada larangan, tidak bisa menikah. Dan 2 bulan mendatang, kecelakaan yang sama sekali tidak diduga membuat tunangannya meninggal dunia. Apakah ini hanya bisa terkena pada diri dia, tidak bisa terkena pada diri saudara? Saudara yang merencanakan dan pede, ingat ya, merencanakan tidak salah, tapi merencanakan dan pede, pikirkan saudara, kita tidak tahu akan hari esok. Tidak usah ngomong lusa, setahun lagi, 10 tahun lagi. Esok kita tidak tahu. Charles Spurgeon mengatakan, teks ini cocok dengan kekuatan yang sangat khusus pada waktu teman-teman dan rekan-rekan kerja kita mati. Kata-kata ini saya pikir kok rasanya dia buat untuk kita yang saat ini ada dalam wabah pandemi ini ya. Teks ini cocok dengan kekuatan yang sangat khusus pada waktu teman-teman dan rekan-rekan kerja kita mati. Penyakit dan kematian telah sibuk di tengah-tengah kita. Kalau saya bacakan, yang nonton video ini mungkin banyak merasa, loh, cocok untuk aku. Temanku, rekan kerjaku mati. Penyakit dan kematian sibuk di tengah-tengah kita, wabah pandemi ini. Saya baca selanjutnya, mungkin dalam pelayanan kita yang banyak kita telah memperhitungkan apa yang saudara ini akan lakukan minggu ini dan apa yang saudara itu akan lakukan minggu depan dan seterusnya. Bahkan untuk pekerjaan Allah kita telah mempunyai rencana-rencana. Bentar. Bahkan untuk pekerjaan Allah kita telah mempunyai rencana-rencana kita tergantung pada tingkat yang besar pada kehadiran dari beberapa penolong yang terkasih. Mereka terlihat di antara kita dalam kesehatan yang begitu baik sehingga kita tidak memikirkan kemungkinan bahwa mereka akan menjadi sakit atau mati dalam sekejap. Tetapi begitulah yang sering terjadi. Ketidakpastian dari kehidupan menjadi jelas bagi kita pada waktu hal seperti itu terjadi. Dan kita mulai bertanya-tanya bahwa kita telah memperhitungkan apapun yang aman pada tingkat apapun. Atau bahkan memungkinkan dalam suatu dunia yang berubah atau bergeser seperti ini. Saudara, tidak salah merencanakan. Tapi PD-nya itu saudara, ya, jawaban penuh nanti pada minggu depan ya. Ini mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab dalam khotbah ini. Saudara, saya lanjutkan. Wabah COVID-19 ini yang menghantam kesehatan, hidup atau nyawa, bahkan banyak pendeta, banyak sekali saudara.
dokter. Bayangkan orang tua yang sekolahkan anaknya untuk jadi dokter, keluar duit banyak, mereka belajar butuh waktu lama untuk bisa lulus dokter, jadi sudah dokter, wah harapannya, wah bisa dapat duit dan sebagainya. Tahu-tahu layani pasien, ketularan, mati. Pendeta-pendeta yang juga punya plan seperti itu, planning ini itu, acara ini, yang acara ini panggil pendeta ini, acara ini panggil pendeta ini, acara ini chairman-nya siapa, acara ini chairman siapa, semua dan sebagainya ditentukan. Tahu-tahu terjadi wabah ini, saat gereja kocar-kacir karena banyak yang kena, maka berantakan luar biasa. Jadi saudara, wabah ini menghantam kesehatan, menghantam hidup atau nyawa, menghantam bisnis, menghantam keuangan, dan bahkan menghantam gereja. Dan ini merupakan pelajaran Tuhan bagi kita semua yang mempunyai keyakinan seperti orang ini. Kita diajar akan betapa tidak pastinya hidup kita dan betapa tidak pastinya masa depan kita di dunia ini. Ku tak tahu kan hari esok. Itu harus selalu kita ingat dalam setiap perencanaan apapun. Tidak pernah Tuhan tergantung kita, tapi selalu kita tergantung Dia. Hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Karena kita tidak tahu ada apa yang terjadi. Bagus, buruk, bencana, atau kematian. Saya baca lagi kutipan Charles Haddon Spurgeon. Mereka secara jelas berpikir segala sesuatu tergantung diri mereka sendiri. Mereka berkata, kami akan pergi, kami akan terus atau melanjutkan, kami akan membeli, kami akan menjual, kami akan mendapat untung. Tetapi bukankah tolol bagi seseorang untuk merasa bahwa ia bisa melakukan seperti ia senangi, dan bahwa segala sesuatu akan terjadi seperti yang ia inginkan, bahwa ia bisa baik bermaksud atau merencanakan dan menentukan jalannya peristiwa-peristiwa dan tidak harus minta persetujuan Allah sama sekali? Kiranya Allah mengajar kamu bahwa segala sesuatu tidak tergantung dirimu sendiri, tetapi bahwa Tuhan bertakhta, Tuhan duduk sebagai Raja selama-lamanya. Yang berkuasa Dia, yang menentukan Dia. Dan ini merencanakan dan sebagainya. Jangan percaya diri, minta bimbingan dulu, minta perlindungan Tuhan, minta berkat Tuhan, dan sebagainya. Dia yang menentukan segala sesuatu. Spurgeon lagi, mereka tidak berpikir untuk meminta berkat Allah ataupun memohon pertolongan dari Yang Maha Tinggi. Begitulah mereka penuh dengan rasa percaya diri mereka, rasa percaya diri sendiri, dan mulai memperhitungkan untuk masa depan tanpa keraguan sedikit pun berkenaan dengan kemampuan mereka. Saudara, dari kalangan saudara dulu waktu sekolah, ada yang pintar, ada yang bodoh. Memang ada orang IQ tinggi, ada orang IQ rendah. Soalnya yang pintar, apalagi pintar disertai rajin itu ya, ujian. Kalau soal Kristen saudara berdoa, tapi berdoanya mungkin asal-asalan ya. Tapi kalau saudara bodoh, berusaha mati-matian tetap bodoh. Saya akan berdoa dengan lebih sungguh-sungguh. Saudara, jangan karena saudara pintar lalu berdoanya berkurang. Dalam pelayanan, dalam segala hal saudara ya. Saudara jadi seorang chairman, saudara orang yang memang karunia nyanyi, pintar, lalu tidak latihan apapun, malah membuat kesalahan. Kalau saudara punya karunia nyanyi, tetap latihanlah mati-matian supaya tidak ada kesalahan apapun dan semuanya bagus. Ngajar sekolah minggu, saudara pintar ngajar sekolah minggu, ini ngajar anak lah.
asal dongeng. Pengkhotbah yang memang punya karunia khotbah, kalau saya mau pakai kata-kata kasar, karunia nyocot. Bisa saudara khotbah tanpa persiapan dan tetap terarah, bisa. Kalau hal terpaksa saya lakukan itu. Misalnya ada orang mati, lalu tahu-tahu diminta untuk memimpin upacara penghiburan atau tutup peti. Tidak ada waktu saudara untuk persiapan. Ya saya cuma persiapan orat saja. Bahkan yang ngomong titik ini, poin ini, beberapa poin. Ya sudah, langsung ngomong. Saya bisa khotbah setengah jam, kadang-kadang lebih. Dan orang yang ada lebih berkarunia dari saya. Tidak persiapan bisa ngomong 2 jam. Tapi saudara, dia tidak bekerja maksimal dengan karunia yang tinggi. Tuhan nilai usahanya dia, bukan karunianya. Karunia ini anugerah Tuhan. Orang dengan karunia khotbah sekian, tapi usahanya sekian. Dengan orang dengan karunia khotbah sekian, usahanya sekian. Yang pertama tadi yang diberikan pahala. Yang ini tidak niat pelayanan. Bukan jumlah khotbah atau panjang khotbah yang menentukan, tapi banyaknya persiapan. Banyak pendeta tidak persiapan. Persiapan apa adanya supaya bisa hasilkan banyak khotbah. Khotbah ini sudah saya khotbahkan lebih dari 1 kali aslinya. Mau saya khotbahkan lagi, saya mikir dipelajari lagi pelajari bukunya Spurgeon tentang hal ini, pelajari buku tafsiran lain, Calvin dan sebagainya. Saya tambahkan, tidak cukup 1 jam, 1 kali khotbah tidak cukup, harus jadi 2 kali. Saya berusaha, saya lakukan semaksimal mungkin untuk orang bisa mendapatkan berkat dan mengerti buat LCD seperti ini. Jadi orang mendengar suara, membaca juga bisa. Orang mendengar itu nangkepnya lebih rendah daripada kalau dia membaca dan mendengar sekaligus. Karena itu saya berikan perintah kepada yang syuting. Kalau apa yang saya katakan itu tidak ada di sana, syuting ke saya. Kalau yang saya katakan itu ada di sana, syuting ke sana. Kan mereka dengar suara saya, bisa baca tulisannya. Dan saya melakukan semua itu, saya maksimalkan supaya orang mengerti dan betul-betul mendapatkan berkat pada waktu ngutip dari orang dan sebagainya. Saya terjemahkan, saya jelaskan lagi. Dan saya pada waktu ngutip saya mikir ini berguna atau tidak. Kalau berguna mau diberikan penerapan apa? Kalau tidak berguna saya buang. Jadi saudara, betul-betul saya pikirkan setiap langkah saya secara maksimal. Tapi tetap jadi berkat atau tidak tergantung Tuhan. Berhasil berusaha maksimal seakan-akan semua tergantung usaha kita. Tapi setelah berusaha maksimal, hasilnya kita doakan seakan-akan kita tidak berusaha apapun dan semua tergantung Tuhan sepenuhnya. Itu seharusnya sikap dari orang Kristen dalam setiap pelayanan, pekerjaan atau apapun. Jadi saudara, kalau percaya diri, mulai bersandar kemampuan, ini yang celaka saudara ya. Sekarang Spurgeon lagi saudara, adalah jelas bahwa bagi orang-orang itu segala sesuatu kelihatan pasti. Kami akan pergi ke kota itu. Bagaimana mereka tahu bahwa mereka akan pernah sampai di sana? Tidak bisa kecelakaan, lalu mati tengah jalan. Kami akan membeli dan menjual dan mendapat untung. Apakah mereka mengatur dan mengontrol pasar? Tidak bisakah ada kejatuhan harga-harga di tanah? Tidak.
Mereka memandang masa depan sebagai suatu kepastian yang mutlak, memandang kepada diri mereka sendiri sebagai orang-orang yang pasti akan menang apapun yang bisa terjadi tentang orang-orang lain. Bagian terakhir ini betul-betul persis seperti keyakinan Petrus akan dirinya ya. Matius 26:33 tadi, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Orang-orang lain ya memang aku tidak yakin, aku juga tidak yakin sama mereka. Aku yakin, tidak bakal nyangkal, tidak bakal meninggalkan dan sebagainya. Kesombongan yang luar biasa menyebabkan kejatuhan dia yang paling parah. Spurgeon lagi saudara, merupakan suatu kebodohan yang besar untuk membangun pengharapan-pengharapan pada hal yang bisa atau mungkin tidak pernah datang atau terjadi. Adalah tidak bijaksana untuk menghitung anak-anak ayammu sebelum mereka menetas. Merupakan kegilaan untuk meresikukan segala sesuatu pada masa depan yang tidak meyakinkan atau tidak berdasarkan fakta. Menghitung anak ayam karena dia punya telur. Telurnya belum netes, anak ayamnya sudah dihitung. Telurnya 10, aku punya anak ayam 10. Kok tahu nih netes? Nih enggak. Mungkin saudara semua tahu tentang cerita orang yang dapat madu, sarang lebah, ambil madunya, dapat 1 botol, bawa ke pasar, mau dijual, bawa ke kota, mandek di pinggir jalan, lalu dia terkhayal, madu aku jual, aku beli ayam 2 ekor laki perempuan. Nanti bertelur banyak, menetas dan sebagainya. Punya banyak ayam. Aku bawa ke pasar, beli kambing 2 ekor. Kambing beranak, banyak. Jual ke pasar. Beli kuda. Wah, aku naik kuda. Sambil bayangkan, tahu ini setengah tidur, setengah bangun. Kakinya nendang madunya. Biar pecah madunya, buyar semua. Saudara punya perencanaan dan yakin, tahu-tahu terjadi sesuatu, sedikit pun tidak terwujud dari seluruh perencanaan. Itu bisa. Bojan lagi, terakhir, bagaimana kita tahu apa yang akan terjadi besok? Telah menjadi suatu pepatah bahwa kita harus mengharapkan hal yang tidak diharapkan. Dalam bahasa Inggrisnya, we ought to expect the unexpected. Ya, tidak terduga, tidak kita harapkan terjadi, tidak diharapkan lah sehat-sehat atau mati. Tapi itu harus diharapkan, dipikirkan bisa terjadi, begitulah maksudnya. Bukan mengharapkan mandar mugo terjadi, bukan begitu ya. Ya, kita harus mengharapkan hal yang tidak diharapkan. Karena sering terjadi hal yang kita pikir atau kira tidak akan terjadi. Kita secara terus-menerus dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar atau sekeliling kita. Mereka datang kepada kita secara tidak terduga dan mengubur atau mengalahkan kita. Bagaimana kita bisa memperhitungkan berdasarkan apapun dalam suatu dunia seperti ini, di mana tidak ada apapun yang pasti kecuali ketidakpastian. Tidak ada apapun yang pasti kecuali ketidakpastian. Memang ada satu yang pasti sebetulnya. Kalau kita percaya Yesus, kita pasti masuk surga pada saat kita mati. Tapi saudara, hal-hal yang terjadi, tidak ada apapun yang pasti. Jadi saudara, saya hanya memberikan satu alasan mengapa sikap orang tadi itu salah. Yang lain, khotbah yang akan datang. Kesimpulan dari khotbah session ini, sikap PD dari orang itu salah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ku tak tahu kan hari esok. Kalau begitu apakah kita harus hidup sambil terus takut-takut dan bingung karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi?
Jawabannya minggu depan, kalau Tuhan mengendaki. Dan khotbah minggu depan itu temanya Insya Allah dengan teks yang sama. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Dalam masa yang lalu, tahun-tahun yang lalu, kami mungkin minder, kami mungkin pede, kami mungkin tidak melibatkan Engkau. Kami mungkin terlalu percaya diri kami sendiri atau apapun. Kalau memang demikian, kami mohon ampun atas semuanya. Biarlah khotbah hari ini bisa menyadarkan kami dan mengubah semuanya untuk masa yang akan datang. Kami yang malas bekerja, kami yang tidak pernah mau menabung, biarlah atau wabah COVID atau khotbah ini mengajar kami untuk mengubah juga. Tuhan, kami berharap bahwa lanjutan khotbah ini bisa kami dengar lagi pada minggu yang akan datang, sehingga melengkapi pengetahuan kami. Dan dengan demikian dalam kehidupan kami bisa menjadikannya suatu pedoman bagi tahun yang baru kami masuki ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.